Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul komunikasi dalam bisnis. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Zaim Ahmad Zuhdi Widodo. Saya akan menjelaskan materi ini di bagian awal, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sebelum lanjut ke materinya, saya harapkan kawan-kawan semua menyaksikan video ini dari awal hingga akhir agar kawan-kawan semua mendapatkan informasi atau wawasan lebih mengenai komunikasi. Singkat waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Salah satunya menurut Pershing, 1981-108. Komunikasi bisnis ialah proses penyampaian arti melalui lambang-lambang yang meliputi keseluruhan unsur-unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik itu dalam bentuk tulisan, lisan, maupun nonverbal, yang dilakukan di dalam suatu organisasi yang membayar orang-orang secara bersama-sama memproduksi dan memasarkan barang-barang dan jasa guna memperoleh keuntungan. Pengertian komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan. Definisi komunikasi dalam bisnis yang lainnya yakni suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi yang di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu. Yang diharapkan komunikasi yaitu persepsi dan apresiasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi menurut penyampaiannya. Komunikasi verbal dalam kurung lisan. Komunikasi verbal yaitu yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak dimanapun kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang. Berikut adalah beberapa pengaturan bisnis yang memerlukan komunikasi verbal. Yang pertama, rapat, panggilan konferensi, diskusi proyek, proposal bisnis, presentasi. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam kurung tertulis adalah suatu komunikasi yang mengirimkan pesan menggunakan tanda-tanda, simbol, sikap tubuh, gestur, ekspresi wajah, nada bicara, dan tekanan kalimat. Tujuan komunikasi nonverbal yang pertama, menyediakan dan memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan suatu emosi, dan mengendalikan atau mempersuasi orang lain. Komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Komunikasi menurut perilaku. Komunikasi formal, komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Misal, rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi yang tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Misalnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi non-formal. Komunikasi yang terjadi di antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan dan sebagainya. 5. Komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi akan terlaksana tergantung oleh inisiatif komunikator.
Oleh karenanya, maksud dari komunikasi tersebut ditentukan oleh komunikator tersebut. Komunikasi menurut maksudnya dibagi menjadi berpidato, memberi ceramah, memberi prasaran wawancara, dan memberi perintah atau tugas. 6. Komunikasi menurut ruang lingkupnya. Komunikasi internal, komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Komunikasi internal ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati Nurjana, 1961201046. Saya akan melanjutkan hasil presentasi rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya, B. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi dengan pihak luar dapat berbentuk eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan sebagainya. Konferensi pers atau press release, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Bakti sosial, pengabdian pada masyarakat, dan sebagainya. Komunikasi eksternal dimasukkan untuk mendapatkan pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. 7. Komunikasi menurut aliran informasi. A. Komunikasi satu arah atau simple. Komunikasi yang berlangsung dari satu pihak aja, one-way communication. Pada umumnya, komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak atau darurat atau yang terjadi karena sistem yang mengaturnya harus demikian. Misalnya, untuk menjaga kerahasiaan atau untuk menjaga kewibawaan kepemimpinan. B. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respons atau feedback kepada komunikatornya. Maka, komunikasi ini dapat memberikan kepuasan kedua belah pihak, dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman. C. Komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. D. Komunikasi ke bawah. Komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. E. Komunikasi ke samping. Komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Proses komunikasi dalam bisnis. Pada tataran teoritis, proses komunikasi dalam bisnis. Pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami komunikasi dari dua perspektif, yaitu perspektif konektif. Perspektif konektif adalah penggunaan lambang-lambang atau simbol untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang satu objek kejadian. B. Perspektif perilaku adalah adanya suatu respons melalui lambang-lambang verbal di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh respon. Proses komunikasi diawali oleh sumber, baik individu ataupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain sebagai berikut. Langkah yang pertama yang dilakukan sumber adalah ideation yang menciptakan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Langkah kedua, dalam penciptaan satu pesan atau encoding, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Langkah ketiga, dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandikan. Sumber penyampaian pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui tindakan tertentu. Langkah keempat, perhatikan dialihkan kepada penerima pesan. Jika bersifat itu lisan, maka penerimaan perlu menjadi seseorang pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, pesan akan hilang. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada penerima.
Proses komunikasi atau communication proses terdiri dari 6 tahapan, yaitu pengiriman mempunyai satu ide atau gagasan, pengiriman mengubah ide menjadi satu pesan, pengiriman menyampaikan pesan, penerima menyampaikan pesan, penerima menafsirkan pesan, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Kendala dalam bangunan sebuah komunikasi bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 4 masalah utama, yaitu 1. Masalah dalam mengembangkan pesan. 2. Masalah dalam menyampaikan pesan. 3. Masalah dalam menerima pesan. 4. Masalah dalam menafsirkan pesan yang dikarenakan perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, perbedaan reaksi emosional. Fungsi komunikasi dalam bisnis. A. Fungsi inovatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. B. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini adalah 1. Atasan atau orang-orang yang berbeda dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. 2. Berkaitan dengan pesan atau messenger, pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiarto. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya. C. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. D. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Peranan komunikasi dalam bisnis. Pengalaman komunikasi dapat membantu mengungkapkan kepribadian dan membangun hubungan yang baik, serta mengubah sikap dan perilaku. Komunikasi dilakukan untuk memenuhi sikap dan perilaku manusia. Dalam dunia bisnis, sering kita amati kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya, seperti bekerja sama menentukan tujuan yang ingin dicapai, menyusun rencana kerja, mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasinya, pedoman untuk membuat peraturan, mengambil keputusan, dan melakukan hubungan, dan yang terakhir, dengan berbagai pihak di luar organisasi. Komunikasi biasanya dilakukan tidak hanya secara individu, namun juga dapat secara tim atau kelompok. Komunikasi yang dilakukan secara individu memerlukan keterampilan tersendiri bagi individu yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi individu dapat berjalan secara efektif antara lain terbuka atau transparan, tidak arogan, adaptif, kompeten, antusias, penuh perhatian, cerdas, sabar dan penuh pengertian, jujur, menguasai subjek dan bahasa yang dipergunakan selama berkomunikasi, memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi dan metode-metode memberikan dan menerima pesan secara efektif. Tujuan komunikasi dalam bisnis.
A. Memberi informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud ialah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. B. Melakukan persuasi. Persuasi ialah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pemesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. C. Melakukan kolaborasi. Tujuan dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Unsur-unsur komunikasi dalam bisnis. 1. Mempunyai tujuan, yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Kedua, pertukaran, yaitu hal ini melibatkan paling tidak 2 orang ataupun lebih, yaitu komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, gagasan informasi, opini, instruksi merupakan isi pesan yang bentuknya beragam, tergantung dari tujuan, situasi, serta kondisinya. Yang keempat, memakai saluran personal ataupun impersonal, yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, memakai simbol, sinyal yang merupakan alat ataupun metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, pencapaian tujuan organisasi ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Manfaat komunikasi dalam bisnis. A. Manfaat internal. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang karir perusahaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi, baik dengan pihak pimpinan maupun bawahan. Yang B. Manfaat eksternal. Yang pertama, membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Pengertian etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai etika berkomunikasi di dalam bisnis. Pengertian dari etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Sehingga demikian kata kuncinya dalam etika komunikasi bisnis ini adalah perilaku baik dan buruk dalam berkomunikasi. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip kode tertulis maupun tidak tertulis dan nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Sebagian besar organisasi menghadapi berbagai isu etika sebagai berikut. Yang pertama, mengambil hal-hal yang bukan milik sendiri atau mencuri. Yang kedua, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai kenyataan atau berbohong. Yang ketiga, kesan yang salah. Yang keempat, konflik kepentingan dan pengaruh membeli. Yang kelima, menyembunyikan informasi. Yang keenam, bertindak tidak adil. Yang ketujuh, dekadensi pribadi. Yang kedelapan, pelecehan interpersonal. Yang kesembilan, pelecehan organisasi. Yang kesepuluh, aturan kekerasan. Yang kesebelas, aksesori bagi tindakan tidak etis. Yang ke-12, keseimbangan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Saur Mangasi Mangunsong. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dimana kawan saya sudah menjelaskannya terlebih dahulu. Ya, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Karakteristik etika komunikasi bisnis.
memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain, mengelola hubungan dengan khayalak, menyajikan informasi kepada khayalak tanpa menguranginya atau menahan informasi penting, memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda bagi khayalak, memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Faktor-faktor mempengaruhi etika komunikasi bisnis: budaya perusahaan, keberadaan dan aplikasi atau penerapan dari kode etik tertulis, kebijakan dan aturan formal dan informal, norma-norma bagi perilaku yang dapat diterima, sistem reward dalam keuangan, sistem bagai pencapaian kinerja, sikap perusahaan terhadap karyawan, tata cara pengrekrutan karyawan untuk kepentingan promosi, praktek kontrak kerja, penerapan perilaku hukum, derajat profesionalisme, proses pengambilan keputusan perusahaan, perilaku dan sikap pimpinan organisasi. Cakupan etika komunikasi bisnis. Perlakuan etis terhadap subjek membutuhkan waktu, pikiran, dan persiapan. Sebagai seorang manajer adalah penting bagi kita untuk tetap fokus pada etika komunikasi dalam ruang lingkup A. Pesan-pesan tertulis dan verbal. Pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi bisnis, baik tertulis maupun verbal, menggambarkan tidak hanya pesan yang diniatkan, namun juga pesan mengenai nilai-nilai integritas untuk mengevaluasi tujuan dan motif-motif di setiap situasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pesan, metode penelitian, pemilihan materi, pengembangan gagasan, penggunaan bahasa, konteks etika, dan analisis diri. B. Pesan-pesan lintas budaya. Dalam kaitannya dengan komunikasi lintas budaya, komunikator hendaknya mengantisipasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang sebisa mungkin dan menghindari memperoleh keuntungan dari terjadi kesalahpahaman ini. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, organisasi bisnis melakukan kerjasama dengan organisasi bisnis lainnya yang memiliki keberagaman budaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika komunikasi bisnis lintas budaya adalah konteks budaya, kesalahpahaman, bahasa, dan akuntabilitas. C. Iklan yang dibuat oleh perusahaan. Iklan merupakan area yang sangat penting bagi perusahaan yang melebarkan sayapnya ke berbagai negara. Untuk itu diperlukan rasa sensitivitas terhadap adanya perbedaan yang merupakan salah satu keterampilan manajerial penting. Harus memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pesan-pesan periklanan adalah bahasa, grafis, kelalaian, kebenaran, dan akuntabilitas. Fungsi etika komunikasi bisnis. Fungsi utama etika komunikasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Etika komunikasi bisnis yang efektif memainkan sebuah peran penting dalam menguatkan atau memperkuat budaya organisasi atau perusahaan. Jika sebuah organisasi atau perusahaan tidak mempertimbangkan berbagai standar etika dalam pengiriman dan penerimaan pesan-pesan bisnis, maka akan berdampak pada organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Misalnya timbulnya budaya perusahaan atau organisasi yang tidak baik yang menghambat produktivitas karyawan yang tidak
yang tidak bahagia dan tidak puas, serta citra perusahaan yang buruk di mata publik. Tujuan etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis memiliki tujuan utama memenuhi kebutuhan penerimaan tanggap dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti pelanggan dan karyawan. Selain itu, etika komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam melindungi, menghargai, dan memelihara citra yang baik bagi organisasi. Bagi organisasi manapun, komunikasi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa ada tatanan organisasi dan memastikan bahwa hubungan antara organisasi dan karyawan harmonis. Pesan etika komunikasi bisnis. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu memiliki bentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang sangat tinggi, serta mempunyai kemampuan cipta nilai yang tinggi, di mana perlakuan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik, yang kedua, memiliki manajemen yang baik, yang ketiga, memiliki etika. Manfaat etika komunikasi bisnis. Mempelajari etika komunikasi bisnis dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah kita menjadi memahami pengertian etika komunikasi bisnis, fungsi etika komunikasi bisnis, tujuan dan peran etika komunikasi bisnis, serta aspek-aspek etika komunikasi lainnya yang berkaitan dengan organisasi atau bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.